Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, sehat fisik, sehat rohani, berbahagia, bisa bermain, bisa belajar, makan dengan enak, dan mengeluarkan racun juga dengan normal gitu. Saya ingin membuat pembelajaran ini lebih sederhana sekaligus juga murah biaya. Boleh dengan membuka video ini, silahkan, pun tidak juga tidak masalah. Saya akan kirimkan teks bagaimana telah saya sampaikan waktu di grup kelas. Silahkan buka, paling cuma beberapa kilobyte, jadi nggak sampai giga apalagi megabyte, apalagi gigabyte gitu ya. Materi pertama kelas 11 itu adalah tentang yoga. Jadi kalau kita belajar tentang yoga, yang pertama itulah ada masalah definisi. Definisi, kalau kita bicara tentang pengertian, ada dua hal yang harus kalian ketahui. Definisi secara etimologis dan definisi secara bahasa kamus atau literatur gitu. Etimologi itulah akar kata. Yoga berasal dari kata titik-titik, dari bahasa titik-titik. Itu secara etimologi namanya. Secara literal atau kebahasaan, maka dia akan menggunakan termin atau istilah yoga adalah, jadi itu mengenai kebahasaan. Kalau mengenai etimologi atau akar kata, maka yoga berasal dari kata. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan pengertian yoga, maka itu merupakan bentuk dari literal. Jadi yoga adalah itu, yoga berasal dari, yaitu bahasa etimologi. Saya akan jelaskan secara etimologi terlebih dahulu. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta. Ini yang terpenting dari etimologi, yaitu akar kata yud dengan d di belakang. Yud itu berarti menggabungkan dan atau menghubungkan. Menggabungkan dan menghubungkan apa dengan apa? Menggabungkan atau menghubungkan antara Atman yang ada dalam diri kita sebagai percikan kecil dari Tuhan yang menjadi sebab-sebab hidup kita dengan asalnya, yaitu Brahman. Nah, kata yud ini kemudian turun menjadi kata yuj dengan j di belakangnya, yuj. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi yok atau yoke, yang artinya penyatuan. Penyatuan dengan apa? Tentunya dengan Atman, dengan Brahman. Itu dari segi etimologi. Dari definisi, yoga adalah, jadi bisa dikatakan sebagai ini dari sisi literal. Jadi yoga adalah penyatuan atau teknik-teknik penyatuan antara Atman dengan Brahman. Nah, disinilah keunikan daripada yoga. Yoga tidak hanya tentang kesehatan fisik badan, tapi ada 3 hal yang mencoba untuk diselaraskan dalam yoga. Badan sehat, rohani sehat, jiwa itu juga sehat. Nah, badan itu adalah sebuah gerak fisik. Makanya yoga juga, hatha yoga juga dikenal dengan gerak-gerak fisik. Nanti akan sudah saya share di berpawudnya, silahkan dibaca. Jadi ada berapa gerakan yoga, berapa yang utama. Itu yang saya share adalah hanya beberapa saja contoh-contoh. Minggu depan saya akan share video, mudah-mudahan bisa di-download. Kalaupun tidak di-download, tidak apa-apa, silahkan dibaca uraiannya. Sekali lagi, ini saya mencoba untuk membuatnya semurah mungkin. Jadi berupa gerak hatha. Kemudian yoga juga disebut sebagai pengendalian gerak-gerak pikiran.
rohani. Yoga juga adalah jalan tentang penyucian, itu jiwa. Jadi badan, jiwa, dan kehidupan rohani atau kehidupan psikis itu adalah sebuah hal-hal yang bersifat manunggal. 3 hal yang harus diselaraskan sehingga apa yang menjadi tujuan yoga dan objek yoga itu dapat tercapai.